Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini adalah minggu terakhir di bulan September. Tidak terasa, 3 bulan lagi kita masuk Natal. Penghujung tahun yang baru, mulai masuk tahun 2023. Nah, seri sepanjang bulan ini, Bapak Ibu yang di rumah juga tentu mengikuti setiap minggu adalah bicara soal kehidupan dasar seorang Kristen. Kalau Bapak Ibu ingat, orang Kristen harus beribadah, betul ya? Berdoa, kemudian membaca firman Tuhan, dan yang terakhir ini adalah bicara soal persembahan. Kira-kira sampai ke topik persembahan Bapak Ibu cukup senang? Wih, bicaranya soal duit ini. Bicara soal duit agak sensitif, tapi ini memang hal mendasar dari seorang anak Tuhan. Kehidupan orang percaya itu tidak lepas bicara dari persembahan. Dan persembahan tidak melulu soal uang, walaupun uang adalah bentuk yang paling sederhana yang bisa kita tunjukkan sama Tuhan. Kita buka Alkitab kita dari 1 Tawarik pasal 29 ayat 17. 1 Tawarik pasal 29 ayat 17. Bapak Ibu buka ya. Hari ini kita akan buka 3 kali. Karena itu Alkitabnya jangan terlalu cepat ditutup. 1 Tawarik pasal 29 ayat 17. Satu ayat di perjanjian lama ini kita akan baca bersama-sama. Nanti akan 2 ayat di perjanjian baru. Yang sudah ketemu katakan amin. Oke, yuk kita baca ya. 1, 2, 3. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Lihat saudara, karena Engkau Allah, Engkau adalah penguji hati. You know my heart. Kau tahu hatiku. Hati itu seperti buku yang terbuka. Tuhan tahu apa yang ada di hati kita. Nah, kalau kau tahu hatiku Tuhan, kau akan dapatkan. Waktu aku beri persembahan dari ayat ini, umatmu yang hadir di sini Tuhan, memberi persembahan dengan sukarela dan dengan sukacita. Saudara, tadi saya katakan uang adalah persembahan yang paling sederhana yang bisa kita tunjukkan, yang paling kelihatan, saudara. Bukan berarti pelayanan bukan persembahan, melayani di depan dan di belakang itu pelayanan adalah persembahan juga. Tapi waktu kita bicara soal persembahan uang, Tuhan bukan hanya ingin menemukan uang itu di hadapannya, tapi dia juga menemukan ada beberapa hal yang kita tunjukkan waktu kita persembahan. Yang pertama, persembahan itu bicara soal iman kita, saudara. Bahwa Tuhan yang pelihara hidup kita dengan sempurna. Waktu saudara dan saya memberi persembahan di amplop, di kotak, saudara transfer, saudara bukan cuma sekedar beri loh. Tapi saudara juga bawa iman yang percaya Tuhan tidak akan biarkan hidupku kekurangan. Amin. Waktu saudara kasih Tuhan persembahan uang saudara bertambah atau berkurang sebenarnya? Berkurang. Betul? Saudara kasih Tuhan 100.000, contohnya Bapak Ibu. 50.000, 1 juta, kita ngomong bebas angkanya. Kan uangnya berkurang dari dompet atau rekening saudara. Betul? Tapi waktu kita kasih Tuhan, sekalipun nampaknya di saat ini berkurang, kita beriman, saudara. Kita percaya, hari esok Tuhan akan buat cukup. Betul? Hari besok Tuhan akan pelihara. Saya tidak akan pernah kekurangan karena itu janji Tuhan. Anak Tuhan tidak akan dibiarkan Tuhan minta-minta kelaparan kurang, saudara. Hidup kita ini ada 3 tingkat, Bapak Ibu Saudara. Kurang, cukup, berkelimpahan. Saudara mau di titik mana ini? Kurang, cukup, atau berkelimpahan? 7 ya. Berkelimpahan. Puji Tuhan. Yuyu, mau di titik kurang, cukup, atau berkelimpahan? Berkelimpahan. Puji Tuhan. Ceveni, mau di titik kurang, cukup, atau berkelimpahan? Berkelimpahan galau saatnya jemaat ini nih. Tapi ngomongin jelek-jelek, saudara, kok nggak sampai berkelimpahan, saudara mau di titik mana? Cukup, betul? Nah itu janji Tuhan, saudara. Kecuali saudara salah mengelola, ya di rumah juga Tuhan sudah kasih
Bahkan lebih daripada cukup, saudara jelek dalam mengelola, ndak karuan, yang dibutuhkan ndak dibeli dulu, malah yang diinginkan yang dipenuhi dulu, akhirnya kurang. Tapi Tuhan sebenarnya buat hidup kita ini cukup. Burung saja Tuhan pelihara, masa hidup kita tidak Tuhan pelihara? Tuhan pelihara hidup kita cukup. Nah, waktu kita memberi Tuhan persembahan, kita meyakini adalah, Tuhan, ini imanku ini. Betul aku sedang bergumul sekarang dengan keuanganku, pekerjaanku sedang tidak baik, omset tidak tercapai, targetnya jelek nih, gak aku dapat nih. Tapi aku percaya Tuhan, waktu aku kasih kau perpuluhan, tidak bisa perpuluhan aku memberi kau syukur dulu, aku percaya dalam iman, besok kehidupanku, seminggu lagi, bahkan bukan cuma hidup pribadiku, hidup keluargaku pun akan kau pelihara dengan sempurna. Pasti cukup Tuhan. Nah, saya sering dengar kesaksian saudara, kalau besuk, musuh kami ini heran juga banyak nian kalau dibilang kebutuhan. Hitungan di atas kertas harusnya kurang. Tapi ajaib nian. Sampai akhir bulan ada baik kau berkat Tuhan. Cukup. Saudara pernah ngalamin itu? Saudara pernah ngalamin itu? Ada saja cara Tuhan kau aneh. Cukup dibuatnya. Dan itu tidak terjadi sekali, Mose. Beberapa kali ada kebutuhan di luar dugaan. Kami sudah khawatir. Tidak tahu bagaimana. Cukup. Saudara tahu tidak? Itu bukan kebetulan. Itu kecukupan yang Tuhan kerjakan. Diam-diam Tuhan bekerja dari belakang. Memberkati kita supaya cukup. Amin. Nah itu iman kita. Saudara. Setiap kali saudara memberi persembahan, saudara beriman kalau bisa cukup atau bahkan berkelimpahan. Kalau berkelimpahan ngomong-ngomong saudara mau apain uang itu? Nah, simpan dulu jawabannya saudara ya. Simpan dulu, nanti musuh tanya di ujung. Selalu banyak pertanyaan di khotbah ini. Yang kedua, saudara, persembahan juga bicara menunjukkan bukan cuma iman kita, tapi juga ketulusan kita. Berterima kasih atas kebaikannya. Saudara, kita tentu mau jadi anak Tuhan yang tahu berterima kasih dong. Jadi pribadi itu harus punya dua, saudara. Tahu diri dan tahu terima kasih. Saudara ya? Jadi orang harus tahu diri, tahu batas. Dan kedua tahu terima kasih. Saudara punya anak, punya cucu, ajarin dua hal ini penting. Tahu diri, tahu terima kasih. Nah kita tahu berterima kasih dengan Tuhan. Mengapa? Ya sudah terlalu banyak kebaikan Tuhan. Coba kebaikan apa saja yang saudara dapatkan sepanjang kehidupan saudara? Cesuli, kesehatan, puji Tuhan. Kok Yudi, apa kok? Sorry, tidak kedengaran kok. Makanan, puji Tuhan. Yang di belakang nih mungkin iri, jarang ditanya oleh saudara. Ada keinginan ditanya. Oke, kita incer yang agak belakang. CBT, apa kebaikan Tuhan yang CBT dapatkan? Kesehatan? Oke, mirip tadi ya. Pak Ching Hui, ini jemaat senior kita, saudara. Kebaikan Tuhan yang Pak Ching Hui dapatkan apa saja, Pak? Tadi kesehatan, makanan. Banyak ya, saudara ya? Apalagi Pak Ching Hui? Waduh, saking banyak tak terhitung ini. Maria, semuanya. Kesehatan, pasangan hidup. Nah, yang punya pasangan hidup bersyukur, saudara. Anak, anak membawa saudara berkat atau pusing kepala? Ya, tergantung cara pandang kita, saudara. Apalagi pekerjaan, rumah, kesempatan, itu berkat saudara, kesempatan. Begitu banyak yang saudara dapatkan. Sederhana ya saudara. Saudara bisa ibadah hari ini secara langsung ataupun online yang di rumah. Saudara hidup sampai hari ini. Saya percaya saudara ke gereja ini tidak dalam kondisi perut kelaparan. Itu pun kebaikan Tuhan. Saudara masih bisa mendengar khotbah dengan baik, ada fungsi tubuh saudara, kesehatan yang Tuhan berikan, itu pun berkat Tuhan. Saudara masih bisa satu rumah dengan orang-orang yang saudara kasih, itu pun berkat Tuhan. Dan hari ini, dan seperti yang saudara biasa lakukan waktu memberi persembahan, saudara sedang say thank you sama Tuhan. Tuhan terima kasih ya, aku sekarang dapat pekerjaan. Wih puji Tuhan Nian. Ingat-ingat waktu aku masih pengangguran. Wah, terima kasih Tuhan. Ini Tuhan persembahanku, syukurku kepadamu.
Tuhan terima kasih aku sekarang sehat. Kemarin kena COVID, ampun Tuhan. Tapi sekarang aku udah sehat. Banyak orang yang bahkan lewat, aku tidak lewat, aku tetap hidup. Aku bersyukur Tuhan, ini persembahanku. Tuhan terima kasih kepada keluarga kami. Saudara, waktu saudara lakukan itu, saudara berterima kasih pada Tuhan. Terima kasih untuk mertuaku yang kau pelihara, orang tuaku yang kau pelihara. Tuhan terima kasih. Anakku studi dengan baik, terima kasih. Tuhan ini persembahanku. Itu menunjukkan saudara sedang berterima kasih dengan Dia yang melihara saudara. Saudara, bukan itu saja, persembahan pun menunjukkan penyembahan kita. Bahwa Yesuslah Tuhan kita dan bukan hal yang lain. Maksudnya apa saudara? Ada orang menganggap bahwa yang memelihara adalah kecerdasanku. Kepintaranku memutar duit inilah, makanya aku bisa dapat apa yang aku pengen. Rumah dapat, mobil dapat, posisi dapat. Mau kemanapun apa yang aku inginkan, kemanapun aku pengen beli apapun dapat. Itu karena ini nih Mose. Oh saudara pintar itu karena siapa juga? Tuhan bukan. Ada yang bilang memelihara aku ini kebaikan hati bosku. Oh puji Tuhan ya Mose, dapat bos yang baik begini. Kemarin ampun bosnya kejemnian. Nah ini dapatnya baik. Jadi memberkati hidupku ini sebenarnya kebaikan hati bosku ini. Saudara, siapa yang gerakan hati bosmu? Siapa? Tuhan. Dan waktu kita memberi persembahan, kita berkata bahwa Engkaulah Tuhan yang berkuasa berdaulat atas hidupku Tuhan. Yang memelihara aku. Engkau adalah Tuhanku, bukan yang lain. Bukan atasanku, bukan kepintaranku, dan juga bukan hoki. Nah, saudara, orang Kristen suka bilang, wih lagi hoki nih Mose. Ya? Wih lagi beruntung. Saudara, sebenarnya hidup kita itu bukan soal hoki. Ada satu kata lagi yang kita jangan sering gunakan. Ini takdirku Mose. Wih saudara. Ingat saudara, ada beda. Kita orang Kristen, nyinggung dikit saudara. Tidak menggunakan kata takdir. Tapi rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Takdir itu saudara, seakan-akan kita tidak berdaya begitu. Seakan hidup kita ini acak. Ngeflow begitu aja tanpa ada yang pegang kendali. Tidak. Hidup kita ini dalam rencana Tuhan. Ada tangan Tuhan yang memegang situasi. Kalau takdir tidak saudara-saudara ngeflow aja. Nah jangan begitu ya. Ganti. Hidupku ada dalam rencana Tuhan. Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang pelihara, bukan karena hoki, karena beruntung. Dapat proyek ini, dapat posisi ini, beruntungnya dapat pelanggan ini. Saudara, sebenarnya hidup orang Kristen tidak ada yang namanya beruntung atau kebetulan. Itu Tuhan yang kerja, saudara. Amin. Amin. Tuhan yang kerja. Karena itu kita menyembah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Raja kita. Kalau saudara memberi persembahan, sadari bahwa yang kita beri itu sebenarnya tidak pernah terlalu banyak untuk Tuhan. Kita buka dulu yuk, kita lihat apa yang Tuhan berikan untuk kita. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes pasal 3 ayat 16, satu ayat yang terkenal sekali. Kita baca ya di perjanjian baru. Tentang kasih Tuhan yang memberi yang terbaik untuk kita. Yohanes pasal 3 ayat 16. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan meroleh hidup yang kekal. Sehingga Bapa di sorga telah mengaruniakan, give, memberi. Lihat saudara, kita tidak minta pun Bapa di sorga memberi Yesus menjadi juru selamat kita. Memberi apa saudara? Duit? Bukan. Kekayaan? Bukan. Kesuksesan? Bukan. Tuh, Bapa kita di sorga memberi nyawa anaknya. Saudara, nyawa itu adalah pemberian terbaik manusia yang gak bisa dibeli dengan uang. Betul? Betul? Dan Bapa memberi yang terbaik untuk kita. Nyawa anaknya menjadi tebusan. Saudara lihat, kalau saudara hitung kehidupan saudara, sejak saudara masih dalam embrio janin ibu kita, sampai hari ini dan seterusnya, saudara akan melihat berkat Tuhan itu, jawabannya tadi, tak terhingga, tak terhitung. Artinya waktu saudara memberi untuk Tuhan, jangan berpikir begini saudara, aduh, saya ini kasih Tuhan terlalu banyak.
Sadari saudara, pemberian kita terlalu kecil dibanding pemberian Tuhan. Betul? Kasih Tuhan, gajinya besar, mulai hitung perpuluhan. Saudara, perpuluhan itu tidak susah matematikanya. Jangan saudara pura-pura buat susah kalau gaji saudara sudah besar. Gajilah 20 juta, mulai cak-cak susah hitung perpuluhan tuh cak mano, hitungnya tidak usah saudara, gampang itu. Tapi waktu gajinya kecil, cepatnya dihitung perpuluhan. Nah, tidak usah saudara. Jangan kalau kita persembahan, sudah waktu yang memang kasih Tuhan besar, saudara merasa kasih Tuhan terlalu banyak. Saudara sadari, gaji saudara sebesar apapun, waktu saudara kasih perpuluhan, itu masih kecil sebenarnya dibanding kebaikan Tuhan. Hari ini, kalau saudara punya impian, punya pemasukan, pengen dapat berapa juta? Kok Kris Yudi? Kita berandai-andai saja kok, tidak usah bayar. Kalau kau Yudi berandai-andai, Tuhan kalau aku bisa dapat gaji sebesar ini, wih, luar biasanya. Istri aku pasti senyum setiap hari. Ah, berapa kok? Impian. Cukup, jangan cukup kok. Nanti cukup 5 juta cuman Tuhan kasih. Berapa kok? Berapa juta? Nggak, kita berandai-andai saja, saudara. 30 cukup kok? 50, puji Tuhan. Tuhan catat nih di sorga. Jesusi, 10 juta. Puji Tuhan. Febri, yang belakang-belakang lah kasih ada dapat kesempatan. Febri mau berapa? 30 juta. Peng Peng, 50 juta. Kok ada yang sebut miliar ya dari tadi ya, cuma juta ya. Makanya agak ada banyak perpuluhan gereja kita ini. Lo angko itulah batas maksimalnya. Sunli kayak ada harapan besar nih. Sunli, itu tidak jelas. 1 miliar. Tuh. Ferry, 2 miliar. Ini bukan lelang, lelang saudara. Acara lelang ini bukan khotbah ini saudara. Tapi tidak mustahil saudara. Ya, kita hari ini mungkin pikir itu tidak, mana tahu mereka jadi pengusaha properti, betul nian. Dan tidak mustahil itu terjadi, tapi kalau itu terjadi, saudara jangan lupa kasih Tuhan dengan kebaikannya. Tidak gampang saudara, 1 miliar itu sepersepuluhnya berapa? Cepet tiau. Betul ya Ibu Sarah ya? Gampang tidak kasih uang cepet tiau. Oh mikir saudara, mikir itu. Mau transfer tinggal masukin kode, aduh nanti dulu. Ya, mikir itu saudara. Kalau kasih Tuhan 1 juta, 100.000 itu gampang. Tapi saudara tahu, jangan pernah berpikir kasih Tuhan 100 juta terlalu banyak. Kalau hitung dari saudara lahir sampai hari ini, mungkin sudah puluhan miliar yang Tuhan kasih untuk biayain kita. Betul? Artinya kita latihan dari hari ini saudara. Berapapun yang saudara miliki, saudara sedang susah, pendapatan saudara, pandemi belum baik, mungkin belum normal mempengaruhi saudara itu. Tetap saudara latih kasih Tuhan. Supaya nanti kalau sudah punya banyak, harus kasih Tuhan banyak. Saudara bersyukurnya gampang. Kasih uang itu gampang. Waktu sudah bisa kasih Tuhan 100 juta, Tuhan lihat. Naikin lagi. Kasih Tuhan 200 juta. Wish, naikin lagi kasih Tuhan 300 juta. Saudara tahu di gereja lain ada orang yang kasih perpuluhan loh. Setiap bulan 1 miliar lebih. Artinya pemasukannya berapa saudara? 10 miliar. Saudara geleng-geleng kepala, wih hebatnya orang itu. Kalau ketemu aku nak sembah dia, tidak usah sembah saudara. Orang itu yang mungkin sudah punya hati, dia latih. Karena dia tahu Tuhan kasih lebih banyak untuk aku. Hari ini aku bisa kasih Tuhan 50.000. Ibu-ibu rumah tangga mungkin tidak punya banyak. Tapi engkau bersyukur sama Tuhan, kau kasih. Tuhan gak pandang nilai, pandang sesuatu yang jauh lebih penting. Ada satu ayat lagi kita buka saudara. Ini menggiring kita pada yang terakhir. 2 Korintus pasal 9 ayat 7 dan 8. 2 Korintus pasal 9 ayat 7 dan 8.
Sudah ketemu Bapak Ibu? Kita baca dua ayat ini pelan-pelan. 1, 2, 3. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Jangan tutup Alkitabmu, lihat ini ayat. Memberi jangan terpaksa. Untuk apa kau kasih Tuhan perpuluhan tapi hatimu terpaksa? Kasih Tuhan itu senyum sukacita. Jangan berat. Ngomong baik-baik sama suami istri, kita bisa kasih berapa? Yang penting kita sukacita. Jangan ngedumel di hati. Waktu engkau lakukan itu ayat 10 Tuhan bilang, Tuhan limpahkan engkau berkecukupan. Nah, ada kata itu kan, cukup dalam segala sesuatu dan juga dalam kebajikan. Kebajikannya apa saudara? Kemampuan saudara mengelola semakin baik yang cukup itu. Wow saudara. Saudara lihat, apa yang kita beri itu penting memang. Tapi jauh lebih penting harus ada hati. Ya, saudara kasih Tuhan persembahan. Tidak sebut angka berapa. Ada hatimu tidak yang untuk Tuhan. Seperti janda miskin cuman kasih kelenting-kelenting 2 peser. Tapi Yesus puji dia. Hatinya besar untuk Tuhan. Dia luar biasa hatinya tulus untuk Tuhan. Dibandingkan orang kaya itu duitnya banyak. Tapi hatinya sombong. Justru miskin di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara. Kita mengajar demikian. Di mana engkau beribadah, berikan yang terbaik untuk Tuhan di tempat itu. Kau beribadah di gereja Fu Im Tong, ingat, waktu kau beri persembahan, bukan untuk hamba Tuhan loh saudara. Bukan berarti waktu saudara sudah pulang, kami ambil kunci, usaha lo, kau ambil separuh, aku separuh. Ya, enggak saudara, itu saudara tahu, bukan untuk hamba Tuhan, persembahan saudara untuk Tuhan Yesus. Betul melalui gerejanya, di mana saudara beribadah. Karena itulah ada orang-orang yang sudah beribadah di gereja lain, kami tidak pernah saudara, woi, jadi kacang yang lupa kulitnya. Tidak pernah saudara pakai peribahasa seperti itu. Nyuruh mereka persembahan ke Fu Im Tong, tidak pernah. Tapi anehnya, nah saudara tahu ini. Ada beberapa jemaat yang sudah pindah keluar kota, masih persembahan ke gereja kita sampai hari ini. Mungkin mereka nonton online. Ada namanya saudara, tidak lagi di sama kita. Sudah pindah ke kota lain, tapi masih kirim. Kita ngomong, kenapa? Bukan berarti kita tidak butuh duit saudara ya, bukan. Kita senang hati ada yang kasih gereja. Ingat saudara, di tempat lain gereja yang besar, mungkin persembahan itu nggak terasa. Tapi waktu dikasih ke kita, terasonian itu saudara. Kita bersyukur. Tapi kita ngajar mereka, kau kan sudah bertumbuh di gereja itu. Kau dibesarkan, dirawat, dikasih makanan rohani. Ayo kau dukung aja ke sana. Enggak saudara, tetap kasih ke kita. Wow, itu jadi contoh bagi kita yang beribadah di tempat ini. Kita harus bersyukur untuk rumah Tuhan yang sudah kasih. Sekali lagi saudara, bukan soal berapa jumlah persembahan saudara, tapi hati yang bersyukur. Saya percaya kita yang punya anak, punya cucu sekolah minggu, yuk saudara ajar mereka persembahan. Anak saya Elin setiap minggu dikasih persembahan. Dia dikasih uang jajan juga saudara setiap hari. Jadilah saudara ukuran anak, sehari 2.000. Wah 2.000 tuh kayak 2 juta bagi dia. Ini saudara tabung gitu ya. 2.000 bayar parkir mobil. Selesai saudara. Tapi dia nabung. Dan hari Minggu ada uang khusus yang harus dia kasih untuk Tuhan lewat tangan orang tuanya. Kasih. Ukuran kita mungkin kecil. Tapi kalau kita latih hatinya, anak kita, cucu kita. Uang ini nak, jangan separuh untuk Alfamart. Jangan. Untuk Tuhan Yesus ya, penuh. Nanti jajan lain lagi. Dia bawa hati saudara untuk Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, kehidupan orang Kristen tidak pernah dipaksa oleh Tuhan untuk kasih persembahan. Tapi itu bentuk syukur kita. Jangan kita jadi orang yang, ini slide terakhir saudara. Jangan orang yang pura-pura lupa. Hitung-hitungan. Dan menunda persembahan kita. Karena kita pun tidak mau Tuhan menunda kalau kasih berkat ke kita. Betul? Kalau boleh Tuhan, kalau kau berkati aku, saat ini juga.
Aku butuh nih Tuhan. Nah, kalau kita tidak mau Tuhan tunda, mengapa kita tuh sering tunda? Perpuluhannya rapel, saudara. Ada yang beralasan, tepat, betul. Sepeda lupa sekali setahun aja kasih Tuhan. Tapi kalau saudara bisa ingat dan tidak perlu tunda, jangan. Saudara syukur Tuhan, aku tidak mau kehilangan kesempatan ini. Aku berterima kasih ada kesempatan aku lakukan ini. Tidak harus tunggu aku kelimpahan dulu, baru aku memberi untuk Tuhan. Saudara, kalau mau tunggu angka 30 juta, 50 juta, 1 miliar, amin saudara. Tapi mungkin masih belum, masih lama. Tapi kalau Tuhan kasih kesempatan hari ini, saudara beri untuk Tuhan. Jangan tunda, jangan pura-pura lupa, jangan. Tapi kalau saudara memang tidak ada hati, tidak siap, lebih baik engkau doakan hatimu terlebih dahulu. Semoga memberi untuk Tuhan. Saya tanya tadi, kalau saudara diberkati Tuhan berkelimpahan, mau saudara apakan duit itu? Ko Yudi, dapat uang tadi berapa juta? 50 ya. 50 juta sebulan, mau Ko Yudi apakan uang itu kok? Bagus nih. Persembahan dulu, saudara. Puji Tuhan. Kebutuhan sehari-hari. Tidak ada rencana traktir musuh, tidak ada rencana ke arah situ kayaknya kok ya. Sepencia, tadi jawabnya berapa juta? 30 ya. Kalau berkelimpahan Tuhan buat begitu banyak, apa yang kau akan lakukan dengan uang itu? Oh, yes, puji Tuhan. Takut merasa kejebak kali dengan pertanyaan musuh, jadi arahnya ke situ ya. Persembahan, bagus. Cicil beli rumah. Kayaknya ada mulai arah ke merit ini, saudara. Kayak arah. Febri, kalau engkau diberkati Tuhan, mau diapakan uang sebanyak itu? Oke. Biar tidak stres. Ada lagi jawaban selain jalan-jalan? Oh, itu yang lebih penting. Oke, baik. Sunli, 1 miliar Tuhan kasih. Ferry 2 miliar. Apa yang kau akan lakukan, Sunli? Nambah anak atau bagaimana? Sembahan. Bagi berkat. Dari 4 jawaban, rasa yang 3 akan cepat dikabulkan Tuhan. Yang jalan-jalan mungkin agak lama dikit, saudara. Ya, ini ada persembahan jawabnya. Mungkin lebih cepat Tuhan jawab, saudara ya. Febri mungkin tunggulah kayak 100 tahun lagi. Ya, kalau saudara diberkati Tuhan berlimpah, itu tidak salah saudara jalan-jalan macam-macam. Namanya enjoy dong, Tuhan sudah kasih. Tapi the first thing, hal pertama jangan lupa, Dia sumber berkat itu. Jangan kita terbuai dengan berkatnya, kita lupa dengan sumber berkatnya. Amin. Kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk firman-Mu. Engkau mengenal kehidupan kami, dan Engkau-lah yang memberkati kehidupan kami dalam hal juga soal keuangan, kesehatan, dan begitu banyak lain. Ajarlah kami Tuhan untuk terus menjadi pribadi yang Engkau berterima kasih, bersyukur kepadamu, dan belajar memberi yang terbaik seperti Tuhan yang sudah terlebih dahulu memberi yang terbaik bagi kami. Ampuni kami Tuhan, jikalau kami mungkin kadang terlalu khawatir dengan kehidupan kami. Masa kami hidup terlalu susah, sampai kami kadang menahan apa yang harus kami berikan kepada Tuhan. Ajar kami untuk beriman dan percaya bahwa hidup kami sudah diberkati Tuhan dan akan terus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.